Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Permisa rahimani wa rahimakumullah. Ini ada 5 kiat untuk bertahan di lingkungan yang tidak ideal. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial dan kita hidup dengan bermasyarakat, dan terkadang banyak sekali kasus yang kita temukan di lapangan. Akidah berperan di sana, dan banyak yang kokoh dalam akidahnya, banyak juga yang pudar dan kendor untuk mempertahankan akidah lurusnya, sehingga terjerumus kepada pelanggaran-pelanggaran syariat dan membawanya kepada pengekor hawa nafsu. Maka dari nasihat ini kami ingin membawakan kepada permisa semuanya 5 kiat untuk bertahan di lingkungan yang tidak ideal. Kiat yang pertama, semaksimal mungkin kita tetap bermasyarakat dengan lingkungan yang ada tanpa harus melanggar syariatnya. Dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial atau gotong royong, membangun desa, ya, kerja bakti, maka hal yang seperti itu terjunkanlah diri kita untuk aktif di dalamnya. Jangan kita sembunyi, jangan kita tidak bergabung, tapi terjunlah kalian, bergabunglah dengan mereka dan berakhlaklah dengan mereka. Maklumi bila mereka belum tahu sunnah, maklumi, dan kita wajib menyadarkan mereka dan menarik mereka untuk memahami sunnah, sehingga sikap yang demikian timbul kesan bahwa kita merupakan bagian yang utuh dari sebuah masyarakat. Dan dalam perkara-perkara yang sudah menjerumus kepada pelanggaran syariat, contohnya mengikuti perkara-perkara yang mereka bawa seperti tahlilan, yasinan, yang pada dasarnya kita meyakini itu adalah tidak ada dasar dalam agama, maka secara bijak kita bisa menarik diri untuk tidak terlibat di dalamnya. Karena yang seperti itu menyangkut masalah akidah, masalah keyakinan kita. Maka kiat yang pertama adalah jelas ya, bila itu adalah kehidupan masyarakat gotong royong, saling membantu, ini membaurlah dengan mereka. Jangan kita menyembunyikan diri atau jauh dari mereka. Kita adalah makhluk sosial dan harus bermasyarakat dengan mereka. Tunjukkan akhlak yang mulia untuk orang-orang yang awam, sehingga dengan itu kita dapat menarik mereka, mengajak mereka kepada sunnah dan mengenal akidah yang lurus. Tetapi bila mereka menarik kita untuk terlibat kepada perkara-perkara akidah yang menyimpang, untuk mengikuti dan menjadi budak hawa nafsu, maka hendaklah kita menarik diri dari mereka dan menjauh dari perbuatan tersebut. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah. Kiat yang kedua, hendaknya mengikat diri dalam jamaah. Bila suatu saat kita harus berada dalam sebuah daerah yang tidak ideal bagi keislaman kita dan keyakinan kita punya, sementara kita juga harus meninggalkan saudara-saudara seiman, ya, maka langkah preventif untuk meninggalkan atau menghindari fluktuasi keimanan dan kendornya semangat keislaman kita, hubungan silaturahmi tentu harus diperketat kembali. Minimal dengan berkirim surat atau berbicara lewat telepon. Tanyakan kabarnya,
Tanyakan ya kabar-kabar kepada mereka supaya silaturahmi kita bersambung kembali dan kita menjadi kuat kembali. Karena ada teman. Jangan kita menyendiri, karena syaitan lebih suka menggoda orang-orang yang berada sendirian. Ya, hubungi teman-teman yang memiliki akidah yang sama dengan kita. Kabarkan bahwa dirinya baik dan mintalah kabar mereka bagaimana kabarnya. Dan demikian itu akan menggugah kembali semangat hidup untuk tetap istiqomah dan konsisten memegang prinsip akidah yang benar tanpa harus mengikuti dan merasa kendor karena dikendor-kendori oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, karena lingkungan masyarakat lingkungan yang bebas dan mereka memiliki banyak perspektif atau keyakinan-keyakinan yang sejatinya tanpa didasari oleh ya dasar yang benar, dan mereka masih awam ya. Maka dengan menjaga akidah kita, mengokohkan prinsip kita, kita sambungkan kembali silaturahmi kepada teman-teman yang sefaham dengan kita. Tanyakan kabarnya, tanyakan bagaimana ya hukum ini dan itu, hubungi para asatidnya dan kembali kepada mereka. Jangan kita berlepas diri dalam kehidupan yang penuh dengan tipu daya dan penuh dengan syubhat, ya khurafat dan ibtida'ul hawa. Kemudian kiat yang ketiga yang harus kita perhatikan ya dalam berlingkungan, hendaknya memberikan bimbingan dan berdakwah kepada masyarakat semampu kita. Dakwah itu bukan hanya untuk ustaz, bukan hanya untuk asatid, ya, akan tetapi antum semua yang dengar di sini, antum semua yang memiliki hubungan masyarakat, yang paling kecil adalah hubungan kepada keluarganya, itu tanda kalian wajib untuk berdakwah apa yang kalian punya dari ilmu. Apa yang kalian mengerti dari ilmu, sampaikan kepada mereka kebenarannya, yang disembunyikan ya. Jadi berdakwah kepada mereka, bimbinglah dan berdakwah sebaik mungkin kepada mereka semampunya. Jika tidak tahu, jangan paksakan diri untuk menjawab problem-problem yang ada. Sampaikan kepada yang lebih tahu, para ulama, para asatidnya ya. Dan jadikan orang yang menentang prinsip kita untuk menjadi netral. Jadikanlah orang yang netral dan acuh tak acuh untuk simpati kepada kita. Dan jadikan orang yang simpati untuk mendukung yang kita perjuangkan ini. Begitu caranya. Jika akhir ikhwan, mereka menjadi orang-orang yang satu prinsip dan sefikrah, sepemikiran, sepemahaman, seakidah dengan kita semua. Ya. Kemudian yang keempat, kiat praktis untuk dapat memikat hati para tetangga. Hal ini bila kita ditakdirkan menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala cukupkan dalam persoalan rezeki, maka hendaklah membantu, meringankan beban mereka, bersedekah ya, dan ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Lebih-lebih dalam kondisi seperti ini, di mana yang dibutuhkan oleh umat adalah kepentingan perut. Ya. Kepentingan perut mereka daripada rohani. Namun bukan berarti mereka yang tidak memiliki kelebihan rezeki tidak dapat membantu. Karena sosial dan bantuan moral beserta fisik juga mempunyai pengaruh besar tentunya untuk menimbulkan kesan baik ya terhadap masyarakat awam. Dan akidah kita, akidah salaf, tidak sedikit pun mengajarkan kepada kita untuk berlaku sombong kepada mereka, berkeyakinan yang paling ya benar, tidak ya. Justru ladang dakwah kita adalah membawa mereka untuk mengenal sunnah, bukan menyimpan sunnah rapat-rapat di dalam hati kita. Ajarkan yang benar kepada mereka, karena andai bila kita tidak mengajarkan, memberitahu kepada mereka ajaran yang benar ya, agama yang ditunjukkan oleh Rasulullah, maka mereka akan tersesat. Padahal apa? Mereka adalah tanggung jawab kita semua. Mereka awam, mereka belum tahu. Maka sampaikan dengan ambil hatinya,
dekati dan silaturahmi dengan mereka. Katakan yang terbaik dan bijaksana dalam menanggapi problem-problem mereka. Karena Rasulullah juga bijaksana ketika menghadapi problem-problem yang muncul dari Arab-Arab Badui. Dengan bersabar Rasulullah menjawab pertanyaan mereka meskipun pertanyaan yang menyinggung hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditegur ya, ketika berpaling dari seorang, ya, abasa wa tawalla, berpaling bermuka masam dari seseorang. Dan para ulama menyebut yang dimaksud adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Maka pada intinya ayat itu menunjukkan bahwa Rasulullah ditegur agar tidak bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ini menunjukkan bahwa ajaran akidah salafus salih tidak mengajarkan untuk bermuka masam kepada orang-orang yang belum tahu, yang mungkin dalam bab dia lebih rendah daripada ekonomi kita, atau dalam bab pengertian ilmu terkait ilmu agama. Mereka bukanlah yang harus kita hindari, tapi mereka adalah yang harus kita bawa dan mengertikan tentang sunnah dengan baik dan benar. Itulah prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan tentunya ikhwan, ada prinsip di dalam bergaul dengan mereka. Janganlah kita yang tertarik oleh mereka, tapi upayakan agar mereka yang tertarik dengan kita dan mengikuti fikrah kita, pemahaman kita yang menyudut kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus salih. Sudah ya? Kemudian yang terakhir, di antara kiat bertahan di lingkungan yang tidak ideal dengan keyakinan dan keislaman kita, maka hendaklah orang tua memilihkan teman yang saleh bagi anak-anaknya. Sebab sebuah lingkungan yang tidak sehat akan memberikan dampak tentunya yang sangat buruk bagi perkembangan moral anak-anak kita. Karena kebanyakan anak-anak itu terpengaruh dengan lingkungannya. Maka setiap orang tua dengan kondisi lingkungan yang tidak ideal harus mengarahkan anaknya kepada siapa anaknya bergaul, kepada siapa anaknya bermain. Ya, jangan membiarkan mereka bergaul dengan sendirinya sehingga mereka salah dalam pergaulan dan terjerumus kepada hubungan kemaksiatan. Arahkan mereka dengan siapa yang bergaul, karena agama baik dan buruknya seseorang itu dilihat dari dengan siapa dia berteman. Dinu ala man yukhallil. Dinul mar'i ala man yukhallil kama qala. Ya. Agama seseorang dilihat dari siapa dia berteman. Dan itu banyak hadis-hadis menyebutkan tentang pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Maka kita harus ya semaksimal mungkin mengarahkan anak-anak kita dengan siapa seharusnya mereka bergaul dan berteman. Atau ada solusi yang lain, ya. Bila kita khawatir dengan keburukan lingkungan di sekitar rumah kita karena kurang ideal dengan keyakinan dan prinsip-prinsip yang kita pegang, maka selamatkanlah anak kita dengan menyekolahkan mereka ya di pondok-pondok pesantren yang telah kita fahami manhajnya, akidahnya dengan baik dan benar, dan kurikulum yang benar, yang sahih, ya. Karena itu lebih menyelamatkan akidah anak-anak kita dan prinsip anak-anak kita ke depan. Wa hadza wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berusaha, bekerja dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.